Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampaknya langsung tidak menyukai Anda, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas untuk itu? Seolah-olah tidak peduli seberapa ramah atau sopan Anda mencoba bersikap, selalu ada seseorang yang menyambut Anda dengan tatapan dingin atau sikap yang jauh. Mengapa beberapa orang menyimpan perasaan tidak suka atau dendam terhadap kita tanpa sebab yang jelas? Ini adalah misteri yang rumit yang tidak selalu berakar pada tindakan atau kata-kata kita. Seringkali, alasan yang mendasari perasaan negatif tersebut terkubur dalam-dalam di psikologi manusia. Mungkin itu adalah iri hati yang diam-diam, rasa tidak aman yang tidak terucapkan, atau sekadar kesalahpahaman yang tumbuh seiring waktu. Memahami mengapa orang mungkin mengembangkan perasaan negatif terhadap kita bukan hanya masalah keingintahuan. Ini penting untuk menavigasi dinamika sosial kompleks yang kita hadapi setiap hari. Dalam video khusus ini, kita akan menyelami 9 alasan mengejutkan mengapa orang lain mungkin memiliki perasaan negatif yang intens terhadap kita. Wawasan ini bisa membuka mata Anda dan menawarkan perspektif baru tentang hubungan di sekitar Anda. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan luar biasa yang telah Anda tunjukkan. Hal itu memberi saya begitu banyak kegembiraan untuk membuat video ini, dan itu bahkan lebih memuaskan untuk membaca komentar Anda yang bijaksana dan menyemangati. Saya membaca setiap komentar. Jika ini adalah pertama kalinya Anda di sini, silakan tekan tombol suka dan aktifkan notifikasi sehingga YouTube dapat membantu lebih banyak orang seperti Anda menemukan konten ini. Sekarang, mari kita memulai perjalanan transformatif ini bersama. Apakah Anda siap? Mari kita mulai. Pertama, iri hati dan kecemburuan. Salah satu yang paling umum dan mendalam alasan mengapa seseorang mungkin mengembangkan perasaan permusuhan terhadap Anda adalah iri hati atau kecemburuan. Emosi yang merusak ini bertindak seperti racun dalam hubungan interpersonal, mengubah kekaguman menjadi penghinaan dan rasa hormat menjadi kebencian. Kecemburuan dan iri hati sering muncul ketika seseorang melihat sesuatu dalam diri Anda yang mereka harap mereka miliki, tetapi merasa tidak dapat mencapainya. Perasaan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kesuksesan profesional dan pencapaian pribadi Anda hingga aspek karakter atau gaya hidup Anda. Dalam banyak kasus, iri hati dan kecemburuan mencerminkan ketidakpuasan seseorang terhadap kehidupan mereka sendiri. Alih-alih mengambil inspirasi dari pencapaian Anda atau merasa senang atas keberhasilan Anda, mereka melihat kualitas dan pencapaian Anda sebagai cermin yang mencerminkan kekurangan atau kemalangan yang mereka rasakan sendiri. Perasaan ini dapat berkembang menjadi kebencian yang mendalam, yang menyebabkan mereka menginginkan kejatuhan Anda sebagai cara untuk menenangkan frustrasi dan ketidakpuasan mereka sendiri. Aspek yang paling merusak dari rasa iri dan dengki adalah bahwa hal itu bisa membuat orang melakukan gosip, fitnah, bahkan sabotase untuk menjatuhkan usaha dan pencapaian Anda. Mereka mungkin mencoba untuk mendiskreditkan pekerjaan Anda atau menyebarkan kebohongan tentang karakter Anda, semua dengan harapan menjatuhkan Anda dari kedudukan yang mereka tempatkan di benak mereka sendiri. Sangat penting untuk menyadari bahwa iri hati dan kecemburuan adalah masalah yang harus diatasi oleh orang yang merasakannya, bukan Anda. Meskipun mudah untuk menginternalisasi permusuhan orang lain dan mulai mempertanyakan atau menyalahkan diri sendiri, ingatlah bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas perasaan tidak mampu atau ketidakpuasan orang lain.
Pencapaian dan kualitas Anda tidak boleh diremehkan hanya karena orang lain berjuang dengan kekacauan batin mereka. Seperti yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, jangan khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Iri hati dan kecemburuan orang lain jelas berada di luar kendali Anda. Dan stoicisme menekankan pentingnya fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan, pikiran, dan tanggapan Anda sendiri. Memahami bahwa iri hati dan kecemburuan seringkali mendasari permusuhan beberapa orang terhadap Anda dapat membantu Anda menavigasi interaksi yang rumit ini dengan kejelasan yang lebih besar. Mengetahui bagaimana menangani emosi negatif ini secara dewasa dan tanpa membiarkannya memengaruhi Anda adalah keterampilan penting untuk menjaga kedamaian batin dan tetap fokus pada pertumbuhan pribadi dan profesional Anda. Kedua, kesalahpahaman dan komunikasi yang tidak efektif. Kenyataannya adalah bahwa kesalahpahaman kecil sekalipun dapat menjadi benih bagi kebencian yang mendalam dan berkepanjangan. Inti dari konflik ini seringkali terletak pada pemutusan hubungan dalam cara kita mengekspresikan diri atau menafsirkan kata-kata orang lain. Kesalahpahaman muncul ketika ada kesenjangan antara maksud pembicara dan bagaimana maksud tersebut dipersepsikan oleh pendengar. Hanya satu kesalahan penempatan kata, nada yang disalahpahami, atau bahkan ekspresi wajah yang tidak tepat waktu dapat menciptakan kesan yang salah. Kesalahan komunikasi kecil ini secara bertahap membangun hambatan emosional yang menyebabkan orang lain keliru menganggap Anda tidak sopan, komunikatif yang jauh, atau bahkan bermusuhan. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam hubungan apapun, dan tanpa mendengarkan secara aktif, konflik dan kesalahpahaman akan mudah muncul. Perasaan negatif seringkali muncul karena ketidakmampuan menyampaikan pikiran dan emosi dengan jelas, sehingga membuka peluang salah tafsir. Selain itu, tidak adanya pendengaran aktif juga membuat kita terpecah belah, karena kegagalan untuk benar-benar memahami perspektif orang lain membuat kita mudah membuat asumsi yang tidak akurat. Kesalahpahaman ini melampaui perselisihan sederhana dan menjadi lahan subur bagi pertumbuhan emosi negatif. Ketika orang merasa salah dinilai, mereka mulai membangun versi hubungan berdasarkan kegagalan komunikasi ini. Kesalahpahaman kecil pada awalnya dapat menyebabkan permusuhan dan kecurigaan, mendistorsi hubungan dan salah menggambarkan realitas situasi. Inilah mengapa mengenali peran kesalahpahaman dan komunikasi yang buruk dalam menyebabkan emosi negatif sangat penting untuk menghindari kebencian yang tidak perlu. Kita perlu berusaha untuk transparan, terbuka, dan jujur dalam semua interaksi, memberi orang lain manfaat dari keraguan, dan menempatkan diri kita pada posisi mereka untuk mencari kejelasan ketika ada ketidakpastian. Dengan melakukan hal itu, kita dapat mencegah keluhan yang tidak perlu dan menjaga hubungan atas dasar kesehatan dan kepositifan. Ketiga, perbedaan dalam nilai-nilai dan keyakinan fundamental. Kita hidup di dunia yang beragam, di mana setiap orang dibentuk oleh seperangkat nilai dan keyakinan yang unik, seperti potongan-potongan puzzle yang berbeda yang membentuk gambaran kehidupan mereka. Ketika nilai-nilai ini berbenturan dengan orang-orang di sekitar mereka, hal itu dapat memicu perselisihan yang mendalam dan bahkan menumbuhkan kebencian. Perbedaan nilai tidak hanya berasal dari pandangan politik atau agama, tetapi juga dapat muncul dari aspek sehari-hari seperti pendapat tentang etika kerja, pilihan gaya hidup, atau bahkan detail kecil yang tampaknya sepele dalam interaksi sehari-hari. Ketika seseorang memegang nilai-nilai mereka sendiri sebagai satu-satunya cara yang benar atau superior, siapapun dengan keyakinan yang berbeda
dapat dengan cepat dianggap sebagai ancaman, musuh potensial yang menantang rasa identitas mereka. Pola pikir defensif ini menciptakan penghalang yang mengubah perselisihan kecil menjadi alasan untuk meremehkan keyakinan seseorang. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar sangat dalam. Setiap tantangan yang ditujukan kepada mereka dapat terasa seperti serangan pribadi, sehingga situasi-situasi tersebut dengan mudah meningkat menjadi konflik mengenai identitas dan pandangan dunia, di mana perbedaan-perbedaan tersebut berubah dari sekadar ketidaksetujuan menjadi hambatan-hambatan yang memisahkan kita. Kurangnya usaha untuk memahami orang lain yang dipadukan dengan penilaian yang tergesa-gesa membangun tembok-tembok yang menghalangi kita untuk memahami orang lain. Empati dan pemahaman bahwa dinding-dinding ini tidak hanya menghalangi koneksi, tetapi juga memungkinkan kebencian tumbuh secara diam-diam, terutama ketika dipicu oleh ketakutan dan bias yang tidak diakui. Dalam filsafat Stoik, ada penekanan kuat pada pemahaman bahwa keyakinan dan nilai-nilai kita adalah produk dari pengalaman dan persepsi pribadi kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Epicurus, masing-masing dari kita adalah produk dari didikan dan lingkungan kita sendiri. Menyadari bahwa orang mungkin memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda karena pengalaman mereka sendiri mendorong kita untuk memperluas toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan-perbedaan ini. Dialog terbuka, toleransi, dan rasa hormat tidak hanya membantu mencegah kebencian, tetapi juga memperkaya pemahaman dan pengalaman kita tentang dunia. Menerima bahwa tidak semua orang memiliki perspektif yang sama dan bahwa hal ini sepenuhnya baik-baik saja merupakan langkah penting menuju hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang pluralistik. Keempat, pengaruh rumor dan gosip. Salah satu alasan paling umum mengapa kebencian muncul berasal dari pengaruh kuat gosip dan cerita pihak ketiga. Rumor yang berbisik-bisik ini, baik yang dibuat-buat atau dibesar-besarkan, dapat merusak reputasi dan citra Anda secara parah, menjadikan Anda seorang penjahat di mata orang lain, bahkan sebelum Anda memiliki kesempatan untuk membela diri. Seperti virus yang menyebar dengan cepat, gosip menyusup ke setiap sudut hubungan sosial, meracuni kepercayaan dan menimbulkan kecurigaan. Terutama yang menakutkan adalah ketika gosip mulai beredar, gosip tersebut akan menjadi kenyataan dengan sendirinya, bermutasi dan mendistorsi kebenaran, sehingga menciptakan citra yang salah dan negatif tentang Anda yang hampir mustahil untuk dihentikan. Gosip seringkali menargetkan aspek sensitif atau negatif dari kehidupan atau kepribadian Anda yang bertujuan untuk menjatuhkan Anda dan menyebabkan kerusakan yang dalam. Bahkan jika tidak ada dasar untuk rumor tersebut, mereka masih berhasil mendapatkan daya tarik karena orang cenderung percaya apa yang mereka dengar, terutama ketika gosip tersebut sejalan dengan bias atau kecurigaan mereka yang ada. Selain itu, sifat rumor yang sensasional dan terlarang membuatnya bahkan lebih menarik, yang menyebabkan orang-orang menyebarkannya dengan cepat, seolah-olah itu adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal. Konsekuensi dari gosip jahat bisa sangat parah, mulai dari isolasi sosial dan hilangnya hubungan yang berarti hingga dampak yang lebih signifikan pada kehidupan pribadi dan karir Anda. Kebencian yang dipicu oleh rumor adalah salah satu jenis permusuhan yang paling sulit untuk dilawan, karena Anda tidak menghadapi kenyataan, tetapi lebih kepada citra diri yang terdistorsi yang telah dipelintir oleh orang lain, baik sengaja maupun tidak. Penting untuk menyadari kekuatan besar yang dapat dimiliki gosip. Meskipun mungkin sulit untuk tetap berkomitmen pada kebenaran, menjaga integritas Anda, dan menolak untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif sangatlah penting. Ingatlah bahwa keaslian dan transparansi dalam setiap tindakan
adalah penawar paling ampuh terhadap racun rumor. Mempercayai kebenaran dan terus-menerus menegakkan nilai-nilai yang Anda anut adalah cara terbaik untuk menghilangkan kebohongan dan secara bertahap memulihkan citra Anda di mata orang lain. Pada akhirnya, kebenaran dan keadilan akan menjadi nilai tambah bagi Anda. Kelima, ketidakamanan dan proyeksi pribadi. Ini adalah realitas kompleks yang sering diabaikan, namun memainkan peran penting dalam memicu permusuhan interpersonal ketika orang tidak menghadapi dan mengatasi rasa tidak aman dan proyeksi batin mereka. Ketidakamanan ini dapat dengan mudah berubah menjadi iri hati, kebencian, dan akhirnya permusuhan terhadap orang lain, terutama mereka yang tampak bebas dari ketakutan atau kelemahan yang sama. Ketidakamanan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman traumatis masa lalu, kegagalan yang dirasakan, atau perbandingan sosial yang tiada henti. Seperti yang dikatakan filsuf Seneca, ketika seseorang merasa tidak aman, mereka secara tidak sadar cenderung untuk menolak emosi tersebut kepada orang lain, terutama kepada mereka yang tampaknya memiliki kualitas yang tidak mereka miliki atau takuti. Misalnya, jika seseorang merasa tidak aman tentang karier mereka, mereka mungkin dengan mudah mengembangkan kebencian terhadap rekan kerja yang unggul dan maju dalam bidang mereka. Proyeksi ini bertindak sebagai mekanisme pertahanan psikologis yang memungkinkan seseorang untuk sementara mengatasi perasaan tidak mampu dengan mengarahkan kenegatifan mereka pada orang lain, daripada menghadapi rasa tidak aman mereka sendiri. Proses ini dapat dengan cepat berkembang menjadi kebencian karena orang tersebut memandang Anda sebagai pengingat konstan akan kekurangan dan perjuangan yang mereka rasakan sendiri. Aspek lain dari dinamika ini adalah perasaan terancam. Pencapaian atau kualitas positif Anda dapat berfungsi sebagai cermin yang mencerminkan apa yang kurang dimiliki orang lain. Alih-alih merasa terinspirasi oleh kesuksesan Anda, mereka mungkin menganggapnya sebagai tantangan bagi harga diri mereka yang membuat mereka merasa direndahkan. Perasaan tidak mampu ini dapat memicu reaksi permusuhan terhadap Anda. Penting untuk memahami bahwa rasa tidak aman dan permusuhan yang dihasilkan ini bukan karena apapun yang telah Anda lakukan. Itu hanyalah ekspresi dari perjuangan internal orang tersebut. Mengenali hal ini dapat membantu Anda menghindari mengambil hal-hal negatif dari orang lain secara pribadi dan mempertahankan perspektif yang sehat dalam interaksi Anda. Memahami dinamika ini juga merupakan langkah awal yang penting dalam mendekati emosi-emosi ini dengan kasih sayang dan empati yang dapat membantu menghilangkan kesalahpahaman yang tidak perlu dan menumbuhkan lingkungan yang lebih positif dan mendukung. Keenam, kurangnya empati dan pengertian. Di dunia yang ideal, setiap pertemuan akan didorong oleh empati dan pengertian. Namun kenyataan sering berkata lain. Salah satu alasan mendalam mengapa seseorang mungkin mengembangkan perasaan dendam adalah kurangnya kualitas-kualitas penting ini. Ketika seseorang tidak dapat menempatkan dirinya pada posisi orang lain untuk memahami apa yang mereka alami, dinding tak terlihat mulai terbentuk, mengarah pada kesalahpahaman yang pada akhirnya dapat berubah menjadi permusuhan. Kurangnya empati bukan hanya ketidakmampuan untuk merasakan emosi orang lain, tetapi juga kegagalan untuk mengenali motivasi dan respons orang lain secara akurat. Hal ini menyebabkan reaksi yang menyimpang, yang dapat menumbuhkan kebencian, padahal tidak ada pelanggaran yang sebenarnya. Memahami maksud orang lain, mereka mungkin salah mengartikan kata-kata atau tindakan sebagai penghinaan yang secara bertahap memicu perasaan negatif. Tanpa empati,
orang cenderung jatuh ke dalam perangkap prasangka dan penilaian yang tergesa-gesa. Mereka seringkali melihat dunia dalam warna hitam dan putih. Pandangan yang kaku ini menghasilkan penilaian yang tidak adil dan dangkal terhadap orang lain, tidak memiliki toleransi yang diperlukan untuk menghargai konteks. Penilaian mereka seringkali bergantung pada asumsi yang tidak berdasar atau kesan permukaan tanpa usaha nyata untuk menyelidiki lebih dalam orang atau situasi, yang menciptakan tempat berkembang biaknya kebencian yang berakar pada ketidaktahuan dan kesalahpahaman. Kurangnya empati ini sering dikaitkan dengan keegoisan individu narsis yang begitu terobsesi dengan diri mereka sendiri sehingga mereka berjuang untuk mengenali atau menghargai pengalaman dan emosi orang lain. Sikap mementingkan diri sendiri ini dapat mengarah pada sikap acuh tak acuh yang membuat mereka mengabaikan keberhasilan atau perjuangan orang lain dengan rasa jijik atau tidak tertarik. Sikap seperti itu dapat dengan mudah disalahartikan sebagai permusuhan atau bahkan kebencian karena orang lain merasa ditolak atau diremehkan. Penting untuk menyadari bahwa dalam banyak kasus, kebencian yang dipendam seseorang terhadap Anda lebih merupakan cerminan keterbatasan emosional mereka sendiri daripada sesuatu yang telah Anda lakukan. Memahami hal ini dapat membantu Anda mendekati konflik-konflik ini dengan perspektif yang lebih seimbang dan berusaha membangun jembatan, memahami jika memungkinkan, atau melindungi diri dari dampak emosional negatif dari perasaan orang lain. Mengetahui hal ini memungkinkan Anda untuk tetap membumi dalam kasih sayang, mengelola interaksi ini dengan ketahanan dan empati. Ketujuh, persaingan atau rivalitas. Jenis hubungan ini seringkali dilandasi oleh persaingan tanpa akhir dan perbandingan terus-menerus yang membentuk sumber kuat emosi negatif. Ketika persaingan meningkat di luar batas yang sehat, hal itu dapat berubah menjadi obsesi, kebencian yang membara yang bertujuan melihat orang lain gagal atau dijatuhkan. Persaingan dan rivalitas adalah hal yang umum terjadi di semua aspek kehidupan, dari tempat kerja hingga lingkaran sosial dan bahkan dalam keluarga. Jika dilakukan dengan benar, kompetisi dapat menjadi motivator untuk pertumbuhan pribadi. Namun, ketika persaingan menjadi obsesi yang didorong oleh rasa tidak aman, kecemburuan, atau keluhan masa lalu, hal itu berubah menjadi api yang membakar, di mana fokus seseorang bergeser dari kesuksesan pribadi ke keinginan untuk melihat orang lain tersandung. Transisi ini dari kompetisi yang sehat ke permusuhan seringkali terjadi ketika seseorang terus-menerus merasa dibayangi atau diremehkan oleh orang lain. Alih-alih menggunakannya sebagai motivasi untuk tumbuh dan melampaui batas mereka sendiri, mereka menjadi terpaku pada meremehkan atau melemahkan orang lain. Sentimen ini meningkat ketika seseorang menganggap pencapaian atau pengakuan orang lain tidak pantas atau, lebih buruk lagi, sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi milik mereka. Seperti yang pernah dicatat oleh Marcus Aurelius, persaingan yang tidak terkendali dapat membawa orang pada perilaku yang merusak, seperti pencemaran nama baik, sabotase, atau serangan pribadi. Ketika kebutuhan untuk menang dengan cara apapun mengambil alih, hal itu tidak hanya menyebabkan orang mengabaikan standar etika, tetapi juga mengarah pada tindakan yang ditujukan langsung untuk menyakiti orang lain. Tindakan ini tidak hanya menyakiti orang yang menjadi sasaran, tetapi juga mengikis karakter dan integritas orang yang melakukannya. Menyadari persaingan dan rivalitas sebagai sumber potensial kebencian sangat penting untuk memahami sifat hubungan ini. Dengan mengenali emosi-emosi ini dalam diri kita atau orang lain, kita dapat berupaya mengubah persaingan menjadi kolaborasi, atau setidaknya belajar untuk bersaing dengan cara yang sehat dan penuh rasa hormat.
Ingatlah bahwa kesuksesan orang lain tidak akan mengurangi kesuksesan Anda sendiri. Ada cukup ruang bagi setiap orang untuk bersinar, dan pola pikir ini berfungsi sebagai penawar yang ampuh terhadap kebencian yang lahir dari persaingan buta. Saya ingin mendengar tentang perjalanan dan kemenangan Anda. Silakan tekan berlangganan, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah untuk membagikan cerita Anda, keberhasilan, dan bahkan tantangan yang telah Anda atasi. Jika Anda tidak yakin apa yang harus dikomentari, cukup tulis kedamaian untuk menunjukkan bahwa Anda telah menyelesaikan sesi ini. Keterlibatan Anda membantu komunitas ini tumbuh menuju kebijaksanaan dan seni mengubah setiap tantangan menjadi peluang. Saya akan meninggalkan 2 video lagi di sini, sehingga Anda dapat terus belajar dan berkembang dalam perjalanan pengembangan pribadi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.